Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebis TV? Sedang rasanya saya Adi Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Kerebosi spesial hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Jika kita berbicara tentang hari ulang tahun kemerdekaan, tentunya kita berbicara tentang bagaimana memaknai hari kemerdekaan, semangat nasionalisme yang dimiliki oleh para pemuda. Namun kondisi saat ini yang memang tidak bersahabat. Kita tahu pandemi COVID-19 sudah hampir 2 tahun ya, kita rasakan sama-sama di Provinsi Sulsel dan juga Kota Makassar. Lantas bagaimanakah para pemuda ini bisa kembali memaknai atau setidaknya mempertahankan euforia kemerdekaan yang memang sudah kita jaga dari tahun ke tahun setiap kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ketua DPD KNP Provinsi Sulsel, ada Bang Andi Muhammad Arham Basmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Bang Arham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Kita juga sudah terhubung bersama dengan Ketua HMI Cabang Goa Raya, ada Bung Ardiansyah Rajako. Apa kabar Bung Ardiansyah? Siap. Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya. Ini auranya ini memang aura-aura masih muda semua ini ya Bang Arham ya. Oke, saya juga mau menyapa ada Bung. Saya yang paling muda. Baik, saya juga ingin menyapa Bung Taufikur Rahman selaku Ketua IMM Goa. Apa kabar Bung Taufikur Rahman? Alhamdulillah Bang. Sehat ya sehat, semuanya. sehat. Oke baik, mungkin saya ke yang paling muda dulu deh, saya ke Bang Arham dulu. Bang Arham, ini kalau kita berbicara tentang hari kemerdekaan, bagaimana pemuda bisa mempertahankan euforia, memaknai hari kemerdekaan, namun di kondisi yang sangat sulit, kita tahu pandemi COVID-19 ini belum usai. Jadi kira-kira bagaimana pendapat Bang Arham sendiri melihat kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19, tapi kita harus sama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Silakan Bang. Ya. Baik, terima kasih. Pertama tentu saja saya mengucapkan selamat kepada kita semua atas kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah 76 tahun, bukan usia yang muda, harusnya menjadi usia yang sangat matang bagi satu negara dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kita tahu di Amerika Serikat butuh 100 tahun untuk membuat demokrasi di sana berjalan dengan stabil. Nah, di Indonesia, alhamdulillah, kalau kita lihat di usianya yang ke-76 tahun ini sudah mampu menjaga kondusivitas, stabilitas, dan kebersamaan dalam menghadapi problem yang dihadapi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Dan saya kira pencapaian ini tidak terlepas dari elemen kepemudaan pada zamannya. Tentu saja saya bersama teman-teman di KNP Sulsel sudah memastikan bahwa kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi justru memastikan kita semua ini generasi muda harus berjuang lebih keras membantu pemerintah mengurusi masyarakat lebih konkret lagi ke depannya. Baik, terima kasih Bang Arham. Saya ke Bung Ardiansyah. Bung Ardiansyah sendiri kalau dari HMI melihat kondisi saat ini yang belum kondusif lah ya. Tapi kita dihadapkan dengan semarak kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Pendapat dari Bung Ardiansyah sendiri melihat kondisi saat ini seperti apa, Bung? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin langsung saja, kalau saya secara pribadi maupun kelembagaan melihat kemerdekaan hari ini ya, yang pertama mungkin ada secara kemerdekaan ini mungkin secara hanya untuk merayakan saja, tapi tidak ada substansi yang kemudian kita dapat. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan hari ini yang kita lihat ya hanya kita berbicara pada kemerdekaan di 17 Agustus itu sendiri. Tapi
untuk memerdekakan manusia itu sendiri, itu pun tidak ada. Sistem pemerintahan yang kemudian terjadi hari ini tidak ada memberikan jaminan sedikit pun terhadap masyarakat kelas bawah bahwa bagaimana bentuk kemerdekaan yang sebenarnya. Sependek sepengetahuan saya bahwa kemerdekaan yang dimaksud itu adalah bagaimana memerdekakan cara berpikir kita, memerdekakan fisik kita, dan yang kedua tidak ada lagi konteks penjajahan yang kemudian muncul dalam negara kita itu sendiri. Hal ini yang terjadi di bangsa yang kita cintai ini. Indonesia sudah berumur 76 tahun itu sendiri, tapi bekas-bekas penjajahan itu muncul dan menggeliat lagi di umur 76 tahun itu sendiri. Kalau saya mau agak persisten mengatakan bahwa yang merdeka di Indonesia ini cuma satu. Presiden saja tidak merdeka, yang merdeka itu cuma Luhut Binsar Panjaitan saja. Karena melihat pada konsep dan gagasan yang diberikan kepada bangsa dan negara ini, itu yang terjadi. Di era pandemi ini harusnya kita bersama-sama memotong mata rantai COVID-19, tapi toh nyatanya apa yang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hari ini itu kemudian membebaskan warga negara asing masuk di Indonesia. Lantas di mana konteks kemerdekaan yang kita miliki selaku warga Indonesia? Mungkin untuk sementara itu saja dulu. Baik, terima kasih Bung Ardiansyah. Saya ke Bung Taufikur Rahman. Bung Taufikur Rahman, kalau kita lihat sekarang ya, bahkan prosesi upacara kemerdekaan Republik Indonesia pun ini dilakukan secara virtual. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi ini bisa dimanfaatkan juga untuk kembali bisa merasakan euforia kemerdekaan. Namun masih banyak orang atau masyarakat yang tidak bisa merasakan semarak kemerdekaan itu sendiri. Tidak ada lomba-lomba, tidak ada biasanya kalau kita menyambut 17 Agustus itu banyak sekali prosesi-prosesi yang memang itu sudah melekat di dalam hati masyarakat. Namun saat ini tidak ada. Pendapat dari Bung Taufikur Rahman sendiri seperti apa melihatnya? Ya, terima kasih sebelumnya dari Kak Ade Febrian dari Selebes TV. Kita harus coba melihat kembali dan memaknai kembali proses kemerdekaan kita. HUT RI yang hari ini memasuki usia 76 tahun, usia yang cukup matang bagi tegak berdirinya pilar-pilar yang akan menjamin tegak berdirinya negara Republik Indonesia, rumah kita bersama. Namun kalau kita sekedar berbicara tentang kemerdekaan dalam konteks euforia, dalam konteks gemuruh sukacita semata, itu rasa-rasanya tidak cukup. Kemerdekaan kita harus berani memberikan catatan-catatan kaki penting dan kritis terhadap proses kita merayakan dan melakukan selebrasi terhadap kemerdekaan kita yang berusia 76 tahun ini. Kembali kita harus memaknai bahwa dahulu Indonesia dimerdekakan oleh para pendahulu kita, mereka yang mengangkat senjata, mereka yang mengangkat bambu runcing, dan mereka yang mengangkat ujung penanya. Bambu runcing yang mensimbolisasikan pribadi-pribadi yang pemberani dan gagah, juga ujung pena yang mensimbolisasikan pribadi-pribadi berpikir. Karena itu kita harus paham betul bahwa Indonesia merdeka itu dimulai oleh mereka yang berani berpikir tentang kemerdekaan. Jadi kalau kita sekedar merayakan kemerdekaan hanya dengan euforia, lomba, dan lain sebagainya, itu saya kira kita tidak melakukan satu kemajuan berpikir, malah kita mundur sekali. Apalagi di masa pandemi ini kita harus betul-betul adaptif dan merayakan kembali kemerdekaan kita dengan cara-cara seperti ini, cara-cara yang lebih dialektis, cara-cara yang lebih diskursif seperti ini, saya rasa lebih mampu dan lebih kita meningkatkan mutu kemerdekaan kita yang telah berumur 76 tahun.